sehat. Bapak ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait unggah-ungguh dalam masyarakat Jawa. Ini, oh, Langsung saja ya. Menurut Bapak, apa itu unggah-ungguh? ya, terima kasih dari Mbak Meli ya. Jadi unggah-ungguh itu kalau menurut saya ya mudahnya sopan santun ya, cara bertingkah laku seseorang kepada orang lain. Entah itu kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada masyarakat, ataupun kepada sesama rekan-rekannya, tetap ada sopan santun dan unggah-ungguhnya. Bertingkah laku, cara ngobrol, cara ketemu, menyapa, ya, sehingga dengan unggah-ungguh itu harapannya eh, kedua pihak bisa berkomunikasi dengan baik, merasakan adanya saling bertegur sapa dan sopan santun gitu. Oke, baik. Kemudian bisa Bapak jelaskan mengenai contoh unggah-ungguh yang biasa diterapkan dalam keluarga ataupun masyarakat sekitar. Ya, contoh unggah-ungguh yang sehari-hari sebenarnya semua orang juga mengalaminya ya. Sebagai contoh mungkin sebagai seorang anak kepada orang tuanya ketika dia akan berangkat sekolah, berangkat kuliah mungkin itu dia pamitan mohon doanya, atau seorang bapak atau suami ketika akan berangkat bekerja juga ada unggah-ungguh pamitan kepada istri yang ada di rumah. Anak-anak juga menghormati ya, berbicara dengan sopan kepada orang tuanya, entah itu dengan berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa ataupun berbahasa adat lainnya yang sifatnya menghormati. Jadi misalkan menghormati orang tuanya, berbicara dengan nada lemah lembut, tidak membantah, dan masih banyak contoh yang lain lah semacam itu. Kalau kita lihat di era sekarang ini, menurut Bapak, apakah generasi-generasi di zaman sekarang ini itu masih relevan nggak sih? Yang dimana sekarang ini itu serba digital. Ya, baik, terima kasih ya, karena dewasa ini kan memang perubahan teknologi sangat cepat ya, sehingga kadang anak-anak yang belum siap menerima perubahan sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang mungkin kurang sesuai dengan adat istiadat, termasuk unggah-ungguh. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang kemudian diajari oleh para pendahulu kita tentang unggah-ungguh, tentang tata krama, ini masih sangat relevan, terutama nanti untuk dunia kerja ya, ketika para pemuda nanti memasuki dunia kerja, itu interaksi dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya, dengan pimpinannya, itu akan menjadi bagian kunci kesuksesan. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak menerapkan unggah-ungguh, tentu rekan kerjanya, pimpinannya juga akan menilainya kurang baik. Sehingga untuk kehidupan yang memang lebih baik bermasyarakat, unggah-ungguh itu harus tetap ada dimanapun itu zamannya, entah itu zaman teknologi sudah sangat canggih, unggah-ungguh termasuk di media sosial juga harus menjaga unggah-ungguh ya, ketika mungkin posting, ketika komentar, itu tetap menjaga unggah-ungguh. Apalagi selaku akademisi, para mahasiswa hendaknya memberikan komentar-komentar yang bernilai akademis. Terima kasih. Lalu bagaimana cara generasi-generasi sekarang ini itu bisa menerapkan unggah-ungguh? Apakah kita itu harus mulai dari diri kita sendiri ataupun keluarga maupun lingkungan sekitar? Ya, untuk memulai unggah-ungguh ini sebenarnya orang tua kan sudah mengajarkan sejak kecil ya, mengajarkan sejak kecil dari unggah-ungguh, berbicara, cara makan, cara bersalaman dan sebagainya diajarkan. Nah, maka dari itu
ilmu yang telah didapatkan itu harus kita amalkan ya dari diri kita sendiri ya. Kalau diri kita unggah-ungguhnya baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berperilaku sebagaimana kita memperlakukannya. Jadi ketika kita berada di sebuah daerah ada adatnya seperti itu, ya kita mencoba menghormati adat di daerah tersebut. Termasuk bertemu dengan siapapun harus kita mulai dari diri kita untuk bisa menjaga unggah-ungguh. Insya Allah orang lain juga akan menghargai kita ya dengan unggah-ungguh yang sama. Jadi mulai dari diri kita, kemudian dari keluarga dan dari masyarakat yang dicontohkan oleh para pemimpin dari tingkat RT, RW sampai tingkat negara mempunyai unggah-ungguh gitu. Kalau boleh kasih pesan ke generasi muda sekarang itu apa yang ingin Bapak sampaikan tentang pentingnya unggah-ungguh? Ya, untuk generasi muda terkait dengan unggah-ungguh tadi sudah saya singgung di depan ya, bahwa salah satu kunci kesuksesan adalah cara kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain itu baik, maka kesuksesanmu insya Allah akan baik. Tetapi kalau kamu tidak punya unggah-ungguh, tidak punya tata krama kepada orang lain, maka kamu akan sulit diterima di pekerjaan manapun. Jadi ya jaga tata krama dimanapun berada, hormati dengan siapapun kalian berbicara, karena bisa jadi perkataan kita, unggah-ungguh kita itu akan berdampak pada diri kita. Itu aja jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, dari wawancara ini kita itu belajar bahwa unggah-ungguh itu bukan sekedar aturan sopan santun, tata krama, melainkan juga merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.